Dokumen Pentagon yang bocor terus mengalirkan informasi terkait perang Ukraina. Kali ini dokumen menyoroti pasukan elit Rusia Spetsnaz yang menderita banyak korban. Dokumen itu bahkan menyebutkan Moskow akan membutuhkan beberapa tahun untuk membangun kembali pasukan elit tersebut. Washington Post dalam laporannya Jumat 14 April 2023 menyebutkan pejabat Amerika percaya pasukan khusus ini telah menderita jumlah korban yang mengejutkan. Mereka dibiarkan terkuras setelah komandan Rusia mengerahkan mereka pada hari-hari awal perang untuk merebut momentum. Penilaian tersebut didasarkan pada gambar satelit yang menurut pejabat Amerika mengungkapkan 5 brigade Spetsnaz Rusia kembali dari operasi tempur di Ukraina pada akhir musim panas 2022. 4 di antaranya mengalami kerugian yang signifikan. Meskipun dokumen tersebut tidak menyebutkan jumlah pasukan Spetsnaz yang tewas dalam perang, penyadapan intelijen menunjukkan Moskow kehilangan hampir seluruh brigade. Dokumen-dokumen itu mengatakan korban besar di antara pasukan khusus Rusia akan memiliki efek yang bertahan lama. Para pejabat Amerika menilai Rusia membutuhkan waktu hingga 1 dekade untuk menyusun kembali pasukan khususnya. Gambar-gambar dari hari-hari awal perang Ukraina menunjukkan tentara Spetsnaz tiba di Kharkiv, Mariupol, dan Donbas. Ini setelah unit konvensional menghadapi kesulitan. Spetsnaz adalah unit pasukan khusus yang mendapat tugas untuk menyelesaikan misi sulit dan berisiko tinggi di wilayah musuh. Pasukan elit ini lahir setelah Perang Dunia Kedua. Pemerintah Soviet pada tahun 1950 memerintahkan pembentukan unit yang sangat khusus. Mereka harus bisa disebarkan dengan cepat dan mengambil misi tinggi. Pada 24 Oktober tahun itu juga pasukan khusus Spetsnaz terbentuk. Personil pertama dipilih dari unit pengintaian militer. Sebanyak 46 kompi pertama dibentuk dengan anggota masing-masing 120 personel. Tujuan mereka adalah untuk mengatur dan melakukan pengintaian, juga beroperasi di belakang garis musuh dan menghancurkan senjata nuklir serta fasilitas penting lainnya. Unit baru ini juga bertugas melakukan tindakan sabotase, menciptakan unit pemberontak atau proksi, serta mencari dan menetralkan penyabotase. Unit Spetsnaz melakukan misi baik di masa perang dan masa damai, khususnya selama situasi internasional memburuk dan selama keadaan darurat di dalam dan di luar Rusia. Mereka juga telah terlibat dalam sejumlah perang. Salah satu yang terkenal adalah ketika grup Alpha menyerbu istana Presiden Afghanistan pada 27 Desember 1979. Fitur utama dari pasukan khusus Rusia adalah ukuran mereka yang relatif kecil. Mereka melakukan pelatihan yang sangat baik, keterampilan senjata, kemampuan menggunakan perangkat keras militer, dan penguasaan semua medan. Pasukan ini mampu beroperasi setiap saat di kondisi cuaca apapun. Selain itu, mereka berani dan mengandalkan kejutan, inisiatif, kecepatan, dan koordinasi. Anggota unit dilatih untuk melakukan misi rahasia di wilayah musuh, menangani berbagai senjata, mengemudi kendaraan, terlibat dalam seni bela diri, dan menangani bahan peledak. Unit Spetsnaz juga dilengkapi dengan senjata dan perangkat keras militer yang paling canggih. Untuk masuk ke jajaran Spetsnaz, seorang tentara harus lulus tes yang di luar batas-batas kemampuan manusia. Tetapi sifat inti Spetsnaz adalah stamina yang ekstrim, serta kemampuan menempuh perjalanan jarak jauh dengan beban berat. Saat ini, sebagian besar unit Spetsnaz beranggotakan prajurit kontrak. Ketika prajurit baru bergabung dengan Spetsnaz, instruktur memiliki 2 kalimat untuk mereka. Saya merasa bangga padamu, dan saya merasa kasihan pada Anda. Itu berarti berada di unit khusus adalah kehormatan, tetapi juga tantangan besar. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fredjena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.